Hanya ada 5 atau 6 kaisar di wilayah bawah selatan, dan mereka semua memiliki peringkat. Kaisar dunia bawah pertama adalah yang terkuat, diikuti oleh kaisar kedua dan ketiga. Dia menduduki peringkat ketiga di antara kaisar dunia bawah selatan dan sangat kuat. Ketika kaisar dunia bawah ketiga mulai bergerak, kepala keluarga Wang sangat gembira. Dia diam-diam bersukacita, berpikir bahwa dia telah diselamatkan. Kaisar kematian ketiga, pria ini adalah seseorang yang ingin dijatuhkan oleh Yang Mulia Di. Cepat dan bunuh dia, Yang Mulia pasti akan memberi Anda imbalan yang besar. Teriak Patriark Klan Wang, kamu masih sangat muda, tetapi kamu sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jarang terjadi sejak zaman kuno. Sayangnya, Anda tidak tahu bagaimana tetap bersikap low profile dan benar-benar datang ke sini. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan, hehe. Kaisar dunia bawah ketiga tertawa. Suaranya kering dan tidak enak, seperti tengkorak. Dia mengenakan jubah hitam besar dan tampak seperti selembar kain hitam yang melayang di udara. Domain Netherworld, ubah menjadi ki dunia bawahku. Kaisar ketiga dari kematian menyeringai mengerikan. Sebuah domain hitam menyebar dan menyelimuti Luming. Kecepatan domainnya sangat cepat. Saat muncul, ia mencakup radius 100 mil. Luming juga diselimuti olehnya. Seketika, dia merasakan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya. Ki dunia bawah yang tak ada habisnya mengebor ke dalam kulit Luming, mencoba merusaknya dan mengubahnya menjadi ki dunia bawah. Bas! Pada saat yang sama, pedang hitam muncul di tangan Kaisar dunia bawah ketiga dan dia menebas Luming. Di wilayahnya sendiri, kecepatan Kaisar dunia bawah ketiga sangat cepat. Saat dia menebas, dia segera berada di depan Luming. Teknik elemen angin. Jantung Luming berdetak kencang. Dia menggunakan teknik elemen angin. Tubuhnya bergerak tanpa angin. Dengan goyangan ringan, dia menghindari serangan Kaisar dunia bawah ketiga. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan. Dentang. Kekuatan tinju menghantam sisi pedang, menimbulkan ledakan keras. Tubuh Kaisar dunia bawah ketiga bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Adapun Luming, dia juga mundur beberapa langkah. Kekuatan yang sangat kuat. Kaisar neraka ketiga terkejut. Tubuh akhirat. Tubuh Kaisar ketiga yang mati gemetar. Seluruh tubuhnya runtuh dan berubah menjadi bola ki akhirat. Bersama dengan domain akhiratnya, itu menyelimuti seluruh dunia. Dalam radius 100 mil, domain dunia bawah menutupi seluruh area dengan ki dunia bawah. Tubuh roh terbentuk dari garis keturunan dan memiliki beberapa ciri garis keturunan. Tubuh roh yang berbeda memiliki misteri dan efek yang berbeda pula. Beberapa tubuh roh condong ke arah serangan, beberapa condong ke arah pertahanan, dan beberapa condong ke arah kecepatan. Misalnya, tubuh roh Kaisar dunia bawah ketiga dapat berubah menjadi ki dunia bawah dan menyerang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Luming diselimuti oleh ki dunia bawah. Suara pemotongan udara terdengar di sekitarnya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah Luming dari arah yang tidak diketahui. Teknik elemen api, teknik elemen guntur. Jantung Luming berdetak kencang. Dia mengubah konsep kekacauannya menjadi konsep api dan guntur. Tombak panjang yang terkondensasi dari api muncul di tangan kanannya, dan tombak panjang yang terkondensasi dari petir muncul di tangan kirinya. Bas! Tombak panjang yang menyala itu menyapu ke segala arah dengan kekuatan menyapu ribuan pasukan. Api dan kilat adalah musuh ki akhirat. Selain itu, api dan petir dipadatkan dengan teknik asal api dan teknik asal guntur. Kekuatan dari dua niat tersebut diberikan secara ekstrim, dan kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Tombak yang menyala itu menyapu dan ki dunia bawah meledak. Kilau pedang yang menebas Luming runtuh satu persatu. Bahkan domain dunia bawah bergetar hebat seolah-olah akan meledak kapan saja. Di sana, mata Luming tertuju ke depan. Tombak petir di tangan kirinya melesat seperti kilat. Ah! Jeritan mengerikan datang dari tempat itu. Kemudian, Kaisar neraka ketiga muncul dan mundur dengan cepat. Ada lubang di bahunya, dan kilat menyambarnya. Mengapa saya harus? Tuan dari keluarga Wang dan Jiang membelalak tak percaya. Kaisar ketiga yang tewas terluka. Salah satu kaisar terluka oleh Luming. Bagaimana ini mungkin? Luming bahkan bisa melukai seorang kaisar. Bas! Luming menggunakan seni elemen angin. Tubuhnya bergoyang saat dia mendekati kaisar kematian ketiga dengan kecepatan tinggi dan melayangkan pukulan. Pukulan ini merupakan perpaduan teknik asal bumi, teknik asal api, dan teknik asal guntur. Kaisar ketiga dari wilayah kematian bergetar hebat. Itu hanya berlangsung satu tarikan napas sebelum meledak. 3 teknik bela diri menghantam kaisar kematian ketiga, dan dia berteriak saat dia dikirim terbang. Separuh tubuhnya meledak, dan auranya menjadi lemah. Lari-lari. Hanya ada satu pemikiran di kepala keluarga Wang, yaitu melarikan diri. Luming terlalu aneh. Dia masih sangat muda, tapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Bahkan Kaisar dunia bawah ketiga bukanlah tandingannya. Setelah bertukar beberapa pukulan, dia dipukuli setengah mati. Jika dia tidak melarikan diri,
dia akan mati. Titik titik titik. Wang Shengtian, saya sudah mengatakannya. Kamu akan mati hari ini. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia mengaktifkan teknik elemen angin dan menyusul tuan dari keluarga Wang dalam beberapa kilatan. Tidak, lepaskan aku. Saat kematian menimpanya, kepala keluarga Wang hancur. Dia mulai memohon dengan getir. Seniman bela diri terhebat. Menghadapi, dia tidak menginginkan semua itu. Dibandingkan dengan hidupnya, ini bukanlah apa-apa. Lu Ming memandang tuan dari keluarga Wang dengan dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. Dahulu kala, tuan dari keluarga Wang adalah eksistensi yang tak tertandingi di mata Lu Ming. Dia adalah makhluk tertinggi yang bisa membunuhnya dengan satu jari. Namun, banyak hal telah berubah seiring berjalannya waktu. Saat ini, pemimpin klan Wang tidak ada apa-apanya di depannya dan dapat dengan mudah dibunuh olehnya. Dunia tidak dapat diprediksi, siapa yang dapat meramalkannya. Lu Ming tumbuh dan berkembang pesat. Tanpa disadari, Lu Ming telah menjadi sosok puncak di benua hutan belantara dewa. Eksistensi yang harus dia hormati di masa lalu sekarang memandangnya. Ayo pergi, suara acuh tak acuh keluar dari mulut Lu Ming. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia menyerang. Titik titik titik. Tidak, jika aku mati, kamu juga akan mati. Pemimpin klan Wang meraung marah. Dia tahu bahwa dia akan mati. Kekejaman muncul di matanya, dan aura di tubuhnya menjadi ganas. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Huff, diam, Lu Ming berteriak dengan dingin. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan pantom dari prasasti penekan penjara melintas, menekan tuan dari keluarga Wang. Kepala keluarga Wang bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia hancur berkeping-keping dan mati di tempat. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri di depan Lu Ming. Sekarang giliranmu. Pandangan Lu Ming beralih ke tuan dari keluarga Jiang dan tuan dari keluarga Luan. Saat itu, selama pertempuran 9 naga, tuan dari 6 keluarga besar kuno semuanya menyerang Lu Ming. Di antara mereka, tuan dari keluarga Jiang, keluarga Luan, dan keluarga Wang semuanya ingin membunuh Lu Ming. Lu Ming selalu menyimpan dendam ini di dalam hatinya. Hari ini, dia akan membunuh mereka semua. Lari-lari, tuan dari keluarga Jiang dan keluarga Luan dengan putus asa terbang ke langit, karena ada seorang kaisar di sana. Namun, seberapa cepat kecepatan Lu Ming? Dia maju selangkah dan muncul di belakang mereka. Mengedarkan penjara yang menekan seni surgawi, dia melancarkan 2 serangan telapak tangan berturut-turut. Kedua kepala klan sudah mati. Kaisar neraka ketiga. Setelah membunuh 2 kepala klan, Lu Ming mengarahkan pandangannya pada kaisar dunia bawah ketiga. Ekspresi kaisar ketiga dari kematian berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur ke langit. Kaisar bela diri pemecah gunung, serang bersama. Teriak kaisar neraka ketiga. Ada kaisar lain di langit. Dia adalah seorang kaisar dengan kekuatan dominan di benua tengah. Dia telah bergabung dengan Di Yi dan menyerang Akademi Tianxia bersama kaisar kematian ketiga. Di permukaan, Istana Langit Empyrean hanya mengirim mereka berdua kali ini. Membunuh. Kaisar bela diri pemecah gunung adalah seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 3 meter. Dia memegang pedang lebar dan menebas Lu Ming. Pada saat yang sama, Kaisar Dunia Bawah ketiga melancarkan serangan terhadap Lu Ming saat dia sedang menyembuhkan tubuhnya. Kedua penguasa bergabung untuk menyerang Lu Ming. Ledakan, ledakan, Lu Ming melancarkan 2 pukulan berturut-turut. Tinjunya berada dalam keadaan kacau. Ini bukanlah konsep kekacauan, tapi teknik seni bela diri Lu Ming yang menggabungkan 5 jenis konsep. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah 2 wilayah kekuasaan kaisar. Kedua domain tersebut menutupi seluruh tubuh Lu Ming dan terus-menerus menghabiskan serangan Lu Ming. Serangan tak terlihat terus-menerus menyerang Lu Ming. Kekuatan tinju Lu Ming meledak dan domainnya bergetar terus-menerus. Lu Ming menyerbu ke dalam domain dan bertarung dengan 2 kaisar. Kaisar bela diri pemecah gunung memiliki sosok kekar dan dikenal karena serangan dan kekuatan fisiknya. Namun, setelah bertukar 1 pukulan dengan Lu Ming, dia masih terpaksa mundur. Jika bukan karena bantuan kaisar neraka ketiga, Lu Ming bisa saja mengambil kesempatan untuk mengalahkan kaisar bela diri pemecah gunung. Meski begitu, Lu Ming masih unggul di awal pertempuran. Lu Ming, itu Lu Ming. Sekelompok orang berdiri di Istana Giok Putih Akademi Tianxia. Di antaranya adalah tokoh-tokoh yang dikenal Lu Ming, seperti Kong Xin dan Dewi Tanxiang. Lembah para ahli pengobatan, tanpa penguasa, akan sulit melindungi diri mereka sendiri di dunia yang kacau ini. Namun, lembah para ahli pengobatan memiliki hubungan yang baik dengan Akademi Tianxia, sehingga lembah para ahli pengobatan telah lama berlindung di Akademi Tianxia dan pindah ke Akademi Tianxia. Kong Xin lah yang baru saja berbicara. Suaranya penuh rasa tidak percaya saat dia menatap ke kejauhan. Itu Lu Ming. Dia belum mati. Ini luar biasa. Lu Ming mampu menekan 2 kaisar. Mata peri Tanxiang juga melebar, dan suaranya dipenuhi keterkejutan. Awalnya, ketika Istana Kaisar Langit melancarkan serangan terhadap Akademi Tianxia, mereka telah bertahan selama beberapa hari.
Jika ini terus berlanjut, masih terlalu dini bagi mereka untuk dikalahkan. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa pasukan Istana Langit Empyrean berada dalam kekacauan, mereka berpikir bahwa tentara langit penekan langit atau Ciel Luan dari dataran utaralah yang mengirimkan bala bantuan. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa hanya ada satu orang, seorang pemuda. Mereka mengetahui dengan tidak percaya bahwa pemuda itu adalah Luming, Luming yang dikatakan telah meninggal di benua reruntuhan ilahi. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Luming semakin mengejutkan mereka. Dia benar-benar jenius yang tiada taranya, unik. Seorang lelaki tua berambut putih di samping Kong Xin menghela nafas. Pria tua berambut putih ini adalah salah satu dari dua kaisar Akademi Tianxia. Din, ini kesempatan langka. Saya pikir kita harus bergegas dan bekerja sama dengan Luming untuk mengalahkan tentara Istana Surgawi Surga Empire. Saran Peri Tan Xiang, tunggu sebentar. Kaisar Akademi Tianxia bergumam, Istana Surgawi di Tian tidak hanya akan mengirim dua kaisar untuk menyerang Akademi Tianxia kita. Mungkin masih ada lebih banyak kaisar yang bersembunyi di kegelapan. Sekarang Luming lebih unggul, kami tidak terburu-buru menyerang. Belum terlambat untuk menyerang setelah kita melihat musuh dengan jelas. Kong Xin, Peri Tan Xiang, dan yang lainnya mengangguk. Memang benar, sekarang Luming berada di atas angin, orang yang seharusnya cemas seharusnya adalah Istana Langit Empyrean, bukan mereka. Jika Istana Langit Empyrean masih memiliki penguasa yang tersembunyi dalam kegelapan, mereka tidak akan mampu menahannya lama-lama dan akan menyerang. Di utara, puluhan ribu mil jauhnya, Ciel Luan dan yang lainnya bersembunyi di kehampaan, melihat ke kejauhan. Meskipun Luming telah mengalahkan Kuluo sebelumnya, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka saat melihat kekuatan tempur Luming. Iblis leluhur, haruskah kita bergerak sekarang dan memusnahkan kelompok orang-orang dari Istana Surgawi Surga Empyrean ini dalam satu gerakan? Mo Ye bertanya, tunggu sebentar, mungkin ada ahli dari Istana Surgawi Surga Empyrean yang bersembunyi di kegelapan. Kami akan bertindak sesuai situasi. Kata Ciel Luan, ledakan, 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 jauh di atas langit, tiga sosok saling bersilangan dan terlibat dalam pertempuran sengit. Setiap kali mereka berpapasan, akan terjadi ledakan teredam antara langit dan bumi. Seolah-olah langit dan bumi baru saja terbelah dan alam semesta bergemuruh. Fluktuasi yang mengerikan mengguncang gendang telinga beberapa orang, menyebabkan tubuh mereka gemetar dan memuntahkan darah. Pasukan Istana Langit Empyrean mundur lagi dan lagi, menjauhkan diri dari medan perang. Dentang, Luming menggabungkan 5 teknik penciptaan seni bela diri, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Dia melemparkan pukulan dan memukul pedang Kaisar Bela Diri Pemecah Gunung. Tubuh Kaisar Bela Diri Pemecah Gunung bergetar dan dia terlempar. Kemudian, Luming membalikkan tangan kirinya dan memukul dengan telapak tangannya. Ki dari dunia bawah bergulir dan Kaisar ketiga dari kematian dikirim terbang. Membunuh. Tubuh Luming secepat kilat. Dalam sekejap, dia bergegas menuju Kaisar dunia bawah ketiga. Serangan mengerikan menimpa Kaisar dunia bawah ketiga. Kaisar ketiga dari kematian mencoba yang terbaik, tetapi sulit baginya untuk menolak. Kemanapun tinju Luming lewat, ki akhirat dilenyapkan. Kaisar ketiga dari kematian menjerit kesakitan saat tubuhnya hampir meledak. Di sisi lain, Kaisar Bela Diri Pemecah Gunung datang untuk menyelamatkan. Bas, kuali petir muncul di atas kepala Luming dan menghantam pemecah gunung Kaisar Bela Diri. Saat tingkat kultivasi Luming meningkat, kekuatan kuali petir meningkat saat dia mengendalikannya. Kuali guntur bertabrakan dengan pedang perang Kaisar Bela Diri Posan dengan keras. Meskipun kuali guntur terlempar, kuali itu juga memblokir serangan Kaisar Bela Diri Posan. Itu sudah cukup. Membunuh. Luming menyerang Kaisar ketiga orang mati dan melayangkan pukulan. Ki dari dunia bawah meledak, dan Kaisar ketiga dari kematian dikirim terbang sambil berteriak. Separuh tubuhnya meledak, dan auranya melemah. Lukanya bahkan lebih parah. Dan ini adalah Kaisar kematian ketiga. Tubuh akhiratnya misterius dan selalu berubah. Jika itu adalah kaisar lain, mereka akan terluka lebih parah setelah terkena serangan Luming. Meski begitu, Kaisar dunia bawah ketiga masih ketakutan. Dia berbalik dan berlari. Dia takut, jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar dibunuh oleh Luming. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju Kaisar dunia bawah ketiga. Pada saat yang sama, dia memfokuskan pikirannya dan menyebarkan kesadaran spiritualnya ke segala arah, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Dalam beberapa langkah, Luming sudah dekat dengan Kaisar dunia bawah ketiga, dan serangan mengerikannya akan mendarat di Kaisar dunia bawah ketiga. Binatang jahat, kamu berani. Pada saat ini, suara dingin datang dari kehampaan yang tak ada habisnya. Begitu suara itu terdengar, cahaya pedang emas turun dari langit dan menebas kepala Luming. Itu berbahaya. Menghadapi cahaya pedang emas ini, rambut Luming berdiri tegak. Jantungnya bergetar saat merasakan bahaya yang fatal. Mengaum. Tanpa ragu-ragu,
9 garis keturunan naga muncul. Lu Ming melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi 9 naga. Ledakan, ledakan. Masing-masing dari 9 cakar naga merupakan perpaduan dari 5 teknik bela diri penciptaan, dan semuanya ditujukan pada cahaya pedang emas. Suara yang memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi. Cahaya pedang emas itu begitu tajam hingga bisa menembus segalanya. Serangan yang dibentuk oleh 5 teknik bela diri penciptaan dipatahkan oleh cahaya pedang emas satu persatu. Tubuh 9 naga bergetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur ribuan mil sebelum mereka dapat menstabilkan diri mereka sendiri. Hasilnya 3 dari 9 cakar naga terpotong. Untungnya, ini adalah tubuh Blood Meridian. Lu Ming mengedarkan kekuatan Blood Meridian dan ketiga cakar naganya pulih dengan cepat. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Pedang Qi yang menakutkan. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia berubah menjadi 9 naga dan melakukan teknik bela diri yang menggabungkan 5 jenis konsep. Selain konsep kekacauan, ini adalah kekuatan tempur terkuat Lu Ming. Namun, dia tetap tidak bisa menahannya. Dia didorong mundur ribuan mil oleh kilatan pedang dan 3 cakar naga terpotong. Kekuatan pancaran pedang emas benar-benar menakutkan. Bas! Di kedalaman langit, cahaya keemasan bersinar, dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah seorang lelaki tua dengan pelindung tulang tebal dan sosok kekar. Dia mengenakan jubah emas panjang yang berkibar tertiup angin, dan tubuhnya memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Orang tua berjubah emas mengeluarkan aura menakutkan, menyebabkan langit berguncang. Puncak kerajaan bela diri LV2. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan matanya sangat serius. Tingkat budidaya lelaki tua berjubah emas itu setara dengan kaisar bela diri Xie Luan dan Di. Dia sangat kuat. Ada kesenjangan besar antara setiap tingkat kerajaan bela diri. Perbedaan antara alam kaisar bela diri tingkat kedua dan tingkat pertama sangat jelas. Tidak akan terlalu sulit bagi kaisar bela diri tingkat kedua untuk membunuh kaisar bela diri tingkat pertama. Belum lagi puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Penatua di Hongcheng, kaisar dunia bawah ketiga dan kaisar bela diri pemecah gunung sangat gembira melihat lelaki tua itu. Lu Ming mengerutkan kening. Xie Luan telah menyebutkan sebelumnya bahwa Di tiba-tiba memiliki 2 ahli kerajaan bela diri puncak LV2 dengan senjata spiritual kaisar. Lu Ming punya banyak pertanyaan. Tidak mudah untuk menemukan ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Di benua hutan belantara ilahi, di permukaan, hanya ada 2 orang, Xie Luan dan Di. Dari mana datangnya 2 orang yang berada di puncak alam bela diri tingkat kedua selain Di? Terlebih lagi, mereka berdua memiliki senjata spiritual raja. Dan sekarang, dia tahu salah satu dari mereka memiliki nama keluarga yang sama dengan Di. Apa yang sedang terjadi? Dikabarkan bahwa istana ilahi di Tian didirikan oleh kaisar bela diri Di. Pada saat itu, hanya ada satu kaisar bela diri Di, dan tidak ada yang pernah mendengar bahwa dia memiliki anggota klan dengan nama keluarga yang sama. Belakangan, apakah kaisar bela diri Di memiliki keturunan, yang kemudian menjadi keluarga Di? Mungkinkah lelaki tua ini adalah keturunan Di? Itu tidak mungkin. Ini karena Lu Ming merasa lelaki tua itu lebih tua dari Di. Lu Ming memiliki lebih banyak pertanyaan di hatinya. Dia merasa Di lebih misterius dari yang dia bayangkan. Di Hongcheng berdiri tinggi di langit dan menatap Lu Ming. Namun, tidak sulit untuk melihat ada sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia sepertinya kagum dengan usia dan kemampuan bertarung Lu Ming. Jadi, kamu adalah Lu Ming. Lu Ming, tidak buruk bagimu untuk memiliki kultivasi dan kekuatan tempur seperti itu di usiamu. Menurutku kamu berbakat. Bergabunglah dengan keluarga kami. Selama kamu berkinerja baik, keluarga Di tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Di Hongcheng berkata dengan nada merendahkan. Ini bukanlah niat Di Hongcheng. Sepertinya dia dilahirkan dengan kemampuan untuk meremehkan orang lain. Hehe, Lu Ming terkekeh tapi tidak menjawab. Dia menatap Di Hongcheng dan berkata setelah beberapa saat, kamu bukan dari benua hutan belantara surgawi, kan? Atau apakah kamu bukan dari benua reruntuhan surgawi? Lu Ming telah melihat semua teladan di benua reruntuhan ilahi, dan tidak ada seorang pun yang bermarga Di. Di Hongcheng sedikit terkejut, seolah dia tidak menyangka Lu Ming tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Lalu, dia mencibir, kamu tidak perlu khawatir tentang pertanyaan ini. Sekarang, katakan saja padaku, apakah kamu akan menyerah atau tidak? Menyerah? Tidak apa-apa, tapi aku punya syarat. Berikan aku kepala Di dan aku akan menyerah. Lu Ming tersenyum tipis. Kurang ajar. Wajah Di Hongcheng menjadi gelap, dan niat membunuhnya berkembang. Dia berkata dengan suara dingin, Lu Ming, menurutku kamu cukup berbakat. Saya ingin memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak memanfaatkannya. Aku hanya bisa mengirimmu dalam perjalanan. Di Hongcheng mengepalkan tinjunya di udara, dan pedang tempur emas mengembun di udara. Pedang Qi melonjak ke langit. Memotong. Mati. Teriak Di Hongcheng. Dia mengayunkan pedang emasnya, dan pedang Qi yang menakutkan, panjangnya ribuan mil, membelah langit dan menuju ke arah Lu Ming.
Itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekacauan. 9 naga menginjak udara, dan kekacauan Qi memenuhi udara di sekitar mereka. Kekacauan akan dilepaskan. Di hadapan ahli seperti Di Hongcheng, Lu Ming tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan melepaskannya dengan sekuat tenaga. Penjara menekan seni surga. Lu Ming menggunakan teknik surga penekan penjara dan cakar naga menyapu cahaya pedang emas. Cakar naga tercakup dalam konsep kekacauan. Hanya ketika niat kekacauan digabungkan dengan penjara yang menekan seni surgawi barulah kekuatannya bisa dilepaskan secara maksimal. Ledakan. Cakar naga bertabrakan dengan cahaya pedang emas. Seolah-olah seluruh dunia berguncang seolah akhir dunia telah tiba. Separuh langit dipenuhi cahaya pedang emas, sementara separuh lainnya berada dalam kekacauan. Sosok Di Hongcheng dan Lu Ming diganggu oleh kekuatan tak terlihat, dan mereka mundur pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin? Kaisar bela diri pemecah gunung dan Kaisar neraka ketiga tercengang melihat pemandangan ini. Mereka sulit mempercayai mata mereka. Lu Ming sebenarnya telah memblokir serangan Di Hongcheng. Tidak hanya itu, tapi mereka terlihat setara satu sama lain karena keduanya mundur pada saat yang bersamaan. Ini berarti Lu Ming bisa bersaing dengan Di Hongcheng. Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengan mereka. Memikirkan hal ini, mereka berdua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Jika Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya lebih awal, mereka pasti sudah mati. Gulu. Di Istana Giok Putih Akademi Tianxia, Kong Xin, Dewi Tan Xiang, dua kaisar Akademi Tianxia, dan guru lainnya semuanya menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokan mereka bergerak, dan mata mereka terbuka lebar saat menatap ke kejauhan. Kesenjangan antara kita dan Lu Ming semakin besar. Setelah beberapa saat, Kong Xin menghela nafas, suaranya penuh ketidakberdayaan. Lu Ming tidak berada pada level yang sama dengan kita pada awalnya. Dia ditakdirkan untuk menjadi lebih mulia dan melangkah lebih jauh di masa depan. Mata Peri Tan Xiang dipenuhi kegembiraan. Memang, dia sudah berdiri di puncak benua hutan belantara ilahi di usia yang begitu muda. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan. Seorang kaisar dari Akademi Tianxia juga menghela nafas. Di langit utara, Xie Luan dan yang lainnya juga tercengang. Ini, tubuh Kuluo bergetar, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mengira kemampuan Lu Ming untuk mengalahkan Kuluo dan menghancurkan penguasa biasa sudah cukup menggemparkan. Namun, mereka sekarang menyadari bahwa mereka telah meremehkan Lu Ming. Lu Ming benar-benar bisa bertarung dengan ahli alam bela diri kerajaan LV2 Puncak. Dengan kata lain, kekuatan tempur Lu Ming sudah setara dengan Xie Luan. Lu Ming, di antara kerumunan, Yan Kuangtu adalah yang paling bersemangat. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan sangat bersemangat. Aku tidak salah menilaimu. Mata Xie Luan berbinar. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Pedang Kaisar, hancurkan dunia. Suara marah Di Hongcheng terdengar. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh Lu Ming. Ini mengejutkannya, tetapi pada saat yang sama, membangkitkan niat membunuhnya. Cahaya pedang emas melonjak. Di Hong menyatu dengan pedang dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, menebas ke arah Lu Ming. Pukulan hebat dari ahli bela diri kerajaan LV2 Puncak pasti akan menggemparkan dan luar biasa kuat. Kaisar neraka ketiga, Kaisar bela diri pemecah gunung, sangat ketakutan dengan pedang ini. Mereka merasa tidak punya harapan untuk dibunuh oleh pedang ini. Lu Ming, di Istana Giok Putih, Kong Xin dan yang lainnya, serta Xie Luan dan yang lainnya di utara, juga gelisah, terutama Xie Luan, yang siap membantu kapan saja. Kekuatan tempur dari kerajaan bela diri LV2 Puncak memang luar biasa. Mata Lu Ming menyipit, 9 naga memutar tubuh mereka, membuka mulut, dan meraung. Kekuatan melahap meledak, menyelimuti bagian depan. Pada saat yang sama, cakar naga terulur, dan bayangan prasasti penekan penjara muncul. Ledakan, sekali lagi, itu berbenturan dengan cahaya pedang emas, dan ledakan mengerikan terdengar di langit. Bayangan prasasti penekan penjara dihancurkan oleh cahaya pedang emas, tapi cahaya pedang emas juga runtuh. Bas! 9 naga dan Di Hongcheng mundur pada saat bersamaan. Kali ini, kemunduran Di Hongcheng lebih singkat, sedangkan kemunduran Lu Ming lebih lama. Tubuh 9 naga sedikit bergetar, dan mereka ditutupi dengan bekas pedang. Tubuh 9 naga bersinar dengan cahaya. Tubuh mereka tampak tidak kokoh lagi, dan tampak ilusi. Kamu belum menjadi kaisar, dan kamu belum mengembangkan tubuh spiritual. Masih ada batasan untuk hanya mengandalkan kekuatan garis keturunanmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawanku. Di Hongcheng mencibir, matanya dingin. Bagaimanapun, ada batas kekuatan fusi garis keturunan. Semakin kuat perlawanannya, semakin besar kekuatan garis keturunan yang dikonsumsi. Setelah kekuatan garis keturunan habis, dia tidak bisa lagi mempertahankan keadaan fusi garis keturunan. Dia hanya bisa menunggu kekuatan garis keturunannya pulih sebelum dia dapat menggunakan fusi garis keturunan lagi.
Jelas bahwa kekuatan garis keturunan 9 naga Luming akan segera habis, jadi tubuh 9 naga itu agak ilusi. Langkah ini akan membunuhmu. Di Hongcheng melangkah maju, dan cahaya pedang emas bahkan lebih menyilaukan. Pedang Kaisar, hancurkan dunia. Bas! Kilatan pedang emas menebas Luming lagi, penuh dengan niat membunuh. Di Hongcheng hendak membunuh Luming dengan pedang ini. Puff! Garis keturunan 9 naga meledak seperti gelembung. Namun, tubuh asli Luming tidak muncul. Sebaliknya, sebuah tablet batu muncul. Itu adalah prasasti penekan penjara. Prasasti penekan penjara berubah menjadi seukuran gunung, memancarkan cahaya cemerlang. Di bawahnya, kata pada prasasti itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Bas! Prasasti penjaga penjara ditutupi lapisan kekacauan, yang membuatnya tampak lebih berat dan lebih menekan. Prasasti penekan penjara itu menekan ke arah cahaya pedang emas. Garis keturunan peringkat ke-9 tingkat dewa kedua. Mata di Hongcheng menyipit. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara berbenturan dengan cahaya pedang emas. Bagian bawah penjara yang menekan garis keturunan prasasti adalah tubuh fisik yang tidak bisa dihancurkan dan kokoh. Prasasti penekan penjara bergetar dan terbang mundur. Cahaya pedang emas juga runtuh seketika. Di Hongcheng juga mundur dengan cepat akibat serangan balik. Kali ini, Di Hongcheng mundur lebih jauh dari Luming. Hal ini membuat wajah Di Hongcheng menjadi sangat jelek. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara berisi tubuh aslinya. Ini memang lebih kuat dari garis keturunan 9 naga. Hati Luming tergerak. Bas! Pada saat ini, tubuh Di Hongcheng sepertinya telah berubah menjadi cahaya pedang emas, menerobos kehampaan dan mendekati Luming dengan kecepatan ekstrim. Bagus! Suara Luming datang dari prasasti penjaga penjara. Prasasti penjaga penjara bersinar dan bergegas menuju Di Hongcheng. Dentang! Langit dan bumi meledak. Kedua sosok itu mundur dan kemudian menyerang lagi. Antara langit dan bumi, hanya dua sosok cahaya yang terlihat terus-menerus menyerang dan bertarung. Di langit, terjadi ledakan terus-menerus. Gelombang kejut yang terbentuk dari pertarungan keduanya semakin menakutkan, menyebabkan para penonton mundur semakin jauh. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Meskipun Luming lebih unggul, itu hanya sedikit keuntungan. Dia tidak bisa menang melawan lawannya dalam waktu singkat. Brengsek! Di Hongcheng meraung dalam hatinya. Dia adalah ahli alam bela diri kerajaan LV2 Puncak, tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pemuda di alam dewa spiritual. Dia merasa terhina. Pergilah ke neraka, pedang kaisar. Tiba-tiba, Di Hongcheng meraung saat pedang tempur emas muncul di atas kepalanya. Pedang tempur ini tidak dibentuk oleh esensi sejati, tapi pedang tempur sungguhan, senjata roh sungguhan. Senjata spiritual kaisar. Itu adalah senjata spiritual kaisar. Di Hongcheng memegang pedang tempur emas di tangannya, dan pedang ki yang menakutkan ditebas ke arah Luming. Senjata spiritual kaisar. Kekuatan yang sangat menakutkan. Menghadapi pedang ini, hati Luming gemetar. Senjata spiritual kaisar adalah senjata spiritual kaisar. Awalnya senjata itu digunakan oleh Kaisar Puncak, dan hanya Kaisar Puncak yang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata spiritual kaisar. Seniman bela diri tingkat tinggi dan bahkan kaisar tingkat rendah tidak dapat melepaskan kekuatan penuh senjata spiritual kaisar. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat pula senjata spiritual kaisarnya. Kaisar bela diri tingkat kedua yang menggunakan senjata spiritual kaisar secara alami akan lebih kuat daripada kaisar bela diri tingkat pertama. Pedang ini memberi Luming perasaan bahaya yang ekstrim. Kekuatan. Luming meraung di dalam hatinya. Lebih banyak energi dari garis keturunan ketiganya melonjak ke dalam tubuhnya, memenuhi hatinya dengan niat membunuh. Namun, dia tidak peduli saat ini. Kekuatan garis keturunan ketiga dan kekacauan akan menutupi prasasti penjaga penjara, menjadikannya lebih kuat dari sebelumnya. Dentang. Cahaya pedang emas menghantam prasasti penekan penjara. Prasasti itu bergetar hebat dan terlempar seperti meteorit, menciptakan lubang besar di angkasa. Di atasnya, kekacauan akan hampir hancur. Prasasti penekan penjara terus berdengung dan menjadi transparan. Satu gerakan dan kekuatan garis keturunan dari prasasti penekan penjara akan segera habis. Kekuatan tempur di Hongcheng telah meroket dengan penambahan senjata spiritual raja miliknya. Luming sama sekali bukan tandingannya. Mati. Di Hongcheng menyerang Luming lagi. Tidak bagus, serang. Di utara, ekspresi Xie Luan berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap. Memotong. Pedang iblis hitam pekat muncul di tangan Xie Luan. Demonik Ki melonjak ke langit, dan pancaran pedang membelah udara. Cahaya pedang hitam menembus kehampaan tak berujung dan menuju ke arah Di Hongcheng. Senjata spiritual kaisar. Pedang iblis di tangan Xie Luan juga merupakan senjata spiritual kaisar. Xie Luan telah menciptakan kekacauan di dunia saat itu, jadi dia secara alami memiliki senjata spiritual kaisar.
Dia menyembunyikannya di tempat rahasia dan baru mengeluarkannya beberapa waktu yang lalu. Ekspresi Di Hongcheng berubah saat dia melihat serangan Xie Luan. Dia berbalik dan menebaskan pedang emasnya ke arah Xie Luan, mengabaikan Lu Ming. Dentang, keduanya saling bertukar pukulan dan berimbang. Membunuh. Xie Luan menyerang Di Hongcheng. Di Hongcheng tidak punya pilihan selain melawan Xie Luan. Lu Ming menghela napas panjang. Kaisar bela diri tingkat kedua dengan senjata spiritual kaisar terlalu kuat. Lu Ming bukan lawannya. Bunuh sekelompok anjing ini. Membunuh. Pada saat ini, Yan Kuangtu, Kuluo, Kaisar Barbar dan yang lainnya telah tiba, membunuh pasukan Istana Surgawi Surga Empyrean. Tidak baik, ekspresi Kaisar bela diri pemecah gunung dan Kaisar dunia bawah ketiga berubah drastis. Hanya ada dua orang, dan mereka benar-benar kalah. Pergi ke neraka. Kaisar Barbar mengincar Kaisar bela diri pemecah gunung, sementara Kuluo mengincar Kaisar dunia bawah ketiga. Keduanya mulai berkelahi. Adapun Yan Kuangtu dan Mo Ye, mereka membantai pasukan Istana Surgawi di Tian seolah-olah mereka memasuki tanah tak bertuan. Dengan satu gerakan, sejumlah besar ahli terbunuh, dan sejumlah besar mayat berjatuhan dari langit. Sekarang, bunuh jalan keluar kita. Di Istana Giok Putih Akademi Tianxia, seorang kaisar memberi perintah. Membunuh. Para penggarap dari Akademi Tianxia juga bergegas keluar dan mengepung tentara Istana Surgawi di Tian. Tidak bagus, lari. Cepat lari. Pasukan besar Istana Surgawi Surga Empyrean dikalahkan dalam sekejap dan melarikan diri demi nyawa mereka. Mereka tidak punya pilihan. Para kaisar Istana Surgawi Surga Empyrean ditahan. Akademi Tianxia, Mo Ye, dan yang lainnya semuanya adalah kaisar. Membunuh mereka yang berada di bawah wilayah kaisar semudah membunuh ayam. Bahkan Supremes akan mati hanya dengan satu tamparan. Kekacauan. Pasukan Istana Surgawi Surga Empire berada dalam kekacauan total. Mereka hanya peduli untuk melarikan diri demi hidup mereka. Beberapa seniman bela diri tertinggi tidak tega untuk terus bertarung dan melarikan diri dengan panik. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kaisar Akademi Tianxia telah mengawasi para Supremes ini, dan mereka dibunuh satu persatu. Ini adalah pembantaian sepihak. Kidarah memenuhi udara, dan pertempuran itu tidak berlangsung lama. Lebih dari separuh pasukan Istana Surgawi Surga Empyrean telah terbunuh, dan tanah di bawahnya dipenuhi mayat. Mereka yang melarikan diri adalah mereka yang memiliki budidaya lemah. Tidak ada yang tertarik untuk membunuh mereka. Mereka yang memiliki budidaya lemah tidak akan banyak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Hanya ada 3 medan perang yang tersisa di langit di atas Akademi Tianxia. Xie Luan bertarung di Hongcheng. Kaisar Barbar melawan Kaisar bela diri pemecah gunung, sementara Kuluo melawan Kaisar dunia bawah ketiga. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Ayo serang bersama. Suara Lu Ming terdengar saat dia menyerang Kaisar dunia bawah ketiga. Meskipun kekuatan meridian darah Lu Ming telah habis dan dia tidak dapat melakukan fusi meridian darah, kekuatan kehendak kekacauan yang dilemparkan Lu Ming masih menakutkan. Ledakan. Lu Ming mendekati Kaisar ketiga kematian dan melayangkan pukulan. Pukulan ini membawa kehendak kekacauan dan menghancurkan alam semesta. Tidak, Kaisar ketiga dari kematian merasakan bahaya yang fatal. Dia meraung ketakutan dan berubah menjadi Ki dunia bawah, mencoba melarikan diri. Namun di bawah kehendak kekacauan, semuanya sia-sia. Saat tinju Lu Ming mendarat, Kaisar ketiga dari kematian itu mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Ki dunia bawah dilenyapkan, dan Kaisar ketiga dari tubuh orang mati muncul kembali. Namun, sudah terlanjur hancur berkeping-keping. Dewa spiritualnya juga menghilang ke udara karena pengaruh pukulan itu. His. Kuluo dan para kaisar lainnya tersentak ngeri. Seorang ahli kerajaan bela diri tingkat pertama biasa sangat lemah ketika menghadapi Lu Ming sehingga dia terbunuh oleh satu pukulan. Enyah. Kaisar bela diri yang menghancurkan gunung hampir ketakutan setengah mati saat melihat ini, dan dia menyerang ke depan dengan marah. Namun, Kaisar Barbar menghalangi jalannya. Selain Kaisar Barbar, Mo Ye, Yan Kuangtu, dan yang lainnya juga telah bergerak, meninggalkan Kaisar bela diri pemecah gunung tanpa jalan keluar. Setelah Lu Ming membunuh Kaisar dunia bawah ketiga, dia berjalan menuju Kaisar bela diri pemecah gunung. Kaisar bela diri pemecah gunung sangat ketakutan. Di Hongcheng, selamatkan aku. Penghancur gunung Kaisar bela diri berteriak meminta bantuan kepada Di Hongcheng. Namun, Di Hongcheng tidak bisa melepaskan diri dari pertarungan dengan Xie Luan, jadi dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Xie Luan berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga pada puncaknya. Namun, dia telah ditekan oleh prasasti penekan penjara selama 30.000 tahun dan esensinya telah terluka, sehingga dia tidak dapat pulih ke puncaknya. Namun, dia memiliki pengalaman tempur yang kaya. Meskipun wilayahnya sama dengan wilayah Di Hongcheng, dia masih lebih kuat dari Di Hongcheng. Di Hongcheng hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak bisa melepaskan tubuh sucinya untuk menyelamatkan Kaisar bela diri pemecah gunung. Jika kamu berani melawan keluarga kami,
kalian semua akan mati. Pada akhirnya, Di Hongcheng meraung dan bertukar pukulan dengan Xie Luan. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat pergi. Dia sebenarnya telah melarikan diri. Xie Luan tidak mengejarnya. Meskipun dia sedikit lebih kuat dari Di Hongcheng, ada batas kekuatannya. Dia tidak bisa menahan Di Hongcheng di sini. Tidak, melihat Di Hongcheng melarikan diri, pemecah gunung Kaisar Bela Diri berteriak putus asa. Adapun Lu Ming, dia sudah tidak jauh dari Kaisar Bela Diri pemecah gunung, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Jangan bunuh aku, saya menyerah, saya menyerah. Kaisar Bela Diri pemecah gunung berteriak. Dia telah melihat nasib Kaisar Dunia Bawah ketiga dengan jelas. Jika dia tidak menyerah, dia akan mati. Kita bisa menyerah, tapi menyerahlah melawan dan biarkan kita menyegel kultivasi kita. Kata Lu Ming. Lu Ming tidak serta-merta harus membunuh pihak lain. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli kerajaan bela diri. Jika mereka menyerah dan membantu mereka, itu akan bermanfaat bagi mereka. Menghadapi situasi seperti itu, Kaisar Bela Diri pemecah gunung tidak berdaya dan hanya bisa menyerah untuk melawan. Dia mengerti bahwa meskipun dia melawan dengan sekuat tenaga, dia hanya akan terbunuh pada akhirnya. Dia mungkin sebaiknya mempercayai Lu Ming kali ini saja. Segel budidayanya, Lu Ming memerintahkan. Segera, Kaisar Barbar, Ku Luo, dan Mo Ye bergabung untuk menyegel basis budidaya Kaisar Bela Diri pemecah gunung. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Itu berakhir dengan kekalahan Istana Kaisar Surga. Hampir semua ahli yang dikirim ke sini tewas dalam pertempuran. Hanya Di Hongcheng yang lolos, Kaisar Dunia Bawah ketiga telah tewas dalam pertempuran, dan Kaisar Bela Diri pemecah gunung telah menyerah. Mereka menderita kerugian besar. Lu Ming, terima kasih. Kedua dekan Akademi Tianxia mendatangi Lu Ming dan menangkupkan tangan mereka untuk berterima kasih padanya. Kamu terlalu baik, dekan. Saudara Kongsin dan saya berteman. Bagaimana Lu Ming bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun saat Akademi Tianxia sedang dalam masalah? Petik 2. Kata Lu Ming. Lu, kakak Lu, Kongsin dan Dewi Tanxiang berkumpul dan memberi hormat pada Lu Ming. Perasaan mereka campur aduk. Dia masih ingat bahwa tidak lama setelah pertempuran Providence berakhir, Lu Ming telah mengganti namanya menjadi Lu Shaoxing dan tiba di benua tengah. Pada saat itu, kekuatan tempur Lu Ming hampir sama dengan mereka. Faktanya, tingkat kultivasinya bahkan tidak setinggi mereka. Namun, baru beberapa tahun berlalu, dan sudah terjadi perubahan yang menggemparkan. Tingkat kultivasi dan kekuatan tempur Lu Ming telah jauh melampaui mereka. Dia berdiri di puncak benua hutan belantara ilahi. Mereka mungkin tidak dapat mengejar Lu Ming bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Saudara Kong, Peri, bagaimana kabarmu? Lu Ming tersenyum. Kemudian, dia melihat kedua dekan Akademi Tianxia dan berkata, dua halamanku, dunia sedang dalam kekacauan sekarang. Apa yang kamu rencanakan? Ini, kami belum memikirkannya dengan matang. Seorang sutradara dengan sosok tinggi menghela nafas. Di Akademi Tianxia, ada orang yang mengembangkan jalur bela diri dan ada pula yang mengembangkan jalur prasasti. Dari dua dekan, yang satu mengembangkan jalur bela diri dan yang lainnya mengembangkan jalur prasasti. Dekan yang lebih tinggi mengembangkan seni bela diri, sedangkan dekan yang lebih kurus mengembangkan dao prasasti. Bagaimana kalau begini, kenapa Akademi Tianxia tidak membentuk aliansi dengan kita dan pergi ke dataran utara bersama-sama? Dengan cara ini, kekuatan kita akan menjadi lebih kuat dan kita akan memiliki peluang lebih besar untuk melawan Istana Surgawi di Tian. Lu Ming menyarankan. Kedua dekan Akademi Tianxia saling memandang, lalu menangkupkan tangan mereka dan berkata, Lu Ming, kami memiliki niat yang sama. Itu bagus haha, kalau begitu jangan tunda lagi. Kami akan berangkat ke dataran utara sekarang. Jika kita terlambat, Istana Kaisar Surga kemungkinan besar akan datang. Kata Lu Ming. Baiklah, kami akan segera berangkat. Anda dapat memasuki Istana Giok Putih. Itu adalah harta rahasia, kata Direktur Jangkung. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan kelompok itu terbang ke Istana Giok Putih. Xie Luan tidak mengatakan apapun selama proses ini.